Ya, 10 menit sudah berlalu. Sekarang kita langsung menuju ke materi kita yang ketiga tentang administrasi dan kesekretariatan yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Ratna Kurniawati SPD. Disilahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, ini sudah jam berapa ini? Hampir jam 11. Masih semangat ya kalian mengikuti LDKS pada hari ini? Harus semangat. Kalian adalah calon pengurus OSIS, semuanya adalah calon pengurus OSIS di SMK Negeri 1 Pacitan tahun masa bakti tahun 2021-2022. Tentu harus semangat karena akan menjadi leader di antara anggota OSIS, semua anggota OSIS di SMK Negeri 1 Pacitan. Kalian adalah pilihan tentunya yang namanya pilihan, kalian harus menjadi yang terbaik. Gitu ya. Kalau tadi kalian sudah mendapatkan dua materi dari Bapak Sarwono dan juga dari Bapak Ali Yusni. Untuk materi yang selanjutnya kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara pengadministrasian dan kesekretariatan. Bukan hanya untuk sekretaris, artinya kadang-kadang kita berpikir bahwa urusan administrasi, urusan kesekretariatan itu adalah urusannya sekretaris. Tidak seperti itu, tetapi semuanya itu adalah dikerjakan bersama. Yang namanya sebuah organisasi, tentunya semua pekerjaan dilaksanakan bersama. Kalian nanti akan menjadi sebuah organisasi, tentunya kekompakan itu penting sekali untuk sebuah organisasi itu menjadi lebih baik lagi. Iya, langsung saja kita akan menuju ke materi kita pada siang hari ini. Ya, kelihatan ya. Materi kita adalah tentang administrasi dan kesekretariatan. Ada dua kata, ada administrasi dan kesekretariatan. Yang pertama adalah administrasi. Nah, administrasi, apa itu administrasi? Administrasi adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan sekelompok orang. Jadi tidak bisa dilakukan secara individu, tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tetapi dilakukan secara berkelompok berdasarkan pembagian kerja. Jadi sudah ada tugasnya masing-masing, si A, si B itu tugasnya apa? Yang telah ditentukan dalam struktur dengan pendayagunaan sumber daya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, meliputi apa saja? Meliputi pengorganisasian, penetapan rencana program kerja, penyelenggaraan program, kegiatan pengawasan, kegiatan evaluasi, serta pembuatan pelaporan. Jadi sekali lagi tadi Bu Ratna dari awal sudah menekankan bahwa administrasi itu tidak hanya dilakukan oleh sekretaris saja. Itu anggapan yang kurang pas kalau administrasi itu dilakukan oleh seorang sekretaris saja. Karena yang namanya organisasi, administrasinya juga dilaksanakan secara berkelompok, tidak boleh individual, berdasarkan pembagian kerjanya. Kalau misalnya kita contohkan di OSIS itu ada beberapa pembagian kerja, misalnya ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Itu masing-masing tugas itu maksud Bu Ratna, masing-masing ketua misalnya itu mempunyai tugas administrasi tersendiri, wakil juga seperti itu, sekretaris ada sendiri, bendahara ada sendiri. Nanti akan kita kupas satu persatu apa saja sih tugas-tugas masing-masing pengurus itu. Nah, selanjutnya ada
kesekretariatan. Nah, kalau tadi kita membahas tentang administrasi, sekarang tentang kesekretariatan. Kesekretariatan itu disebut juga kegiatan tata usaha. Biasanya meliputi tulis menulis, misalnya rencana program, strategi pelaksanaan program, sampai dengan evaluasi. Kemudian juga berhubungan dengan surat menyurat seperti kegiatan pengarsipan dan agenda. Juga ada pemilikan dan pemeliharaan buku induk organisasi, pengiriman dan penerimaan surat, dan data-data lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tulis menulis. Itu adalah kesekretariatan yang ada hubungannya dengan tulis menulis, apapun itu namanya disebut kesekretariatan. Nah, itu tadi bedanya administrasi dan kesekretariatan. Tentunya kalian setelah ini bisa membedakan, oh ternyata ada toh administrasi itu ada sendiri, kesekretariatan ada sendiri. Nah, kalau sekarang kita berbicara tentang program kerja OSIS, kalian saat ini mengikuti LDKS, tentunya setelah ini akan menjadi pengurus OSIS, di mana nanti pengurus OSIS itu semua aspirasi anggota OSIS tentunya berada di pengurus OSIS. Nah, pengurus OSIS nanti akan membahas yang namanya program kerja OSIS. Program kerja ini harus dibuat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan anggota. Semua siswa SMK Negeri 1 Pacitan adalah anggota OSIS SMK Negeri 1 Pacitan. Nah, mereka pasti mempunyai aspirasi dan kebutuhan masing-masing. Aspirasinya disampaikan kepada siapa? Kepada pengurus OSIS. Tentunya pengurus OSIS itu siapa? Ya, kalian ini yang mengikuti LDKS pada hari ini adalah calon pengurus OSIS SMK Negeri 1 Pacitan. Nah, kalau aspirasi dan kebutuhan anggota OSIS ini sudah dikumpulkan di pengurus OSIS, itu nanti bisa disusun sebuah program kerja, di mana penyusunan program kerja ini melibatkan unsur siswa yang terhubung dalam musyawarah perwakilan kelas sekaligus yang berkecimpung dalam kegiatan sekolah seperti pengurus subseksi dan sebagainya. Artinya begini, di dalam kepengurusan OSIS di situ nanti tidak hanya ada ketua, sekretaris, bendahara, tetapi juga ada sub-sub bidangnya masing-masing. Nanti akan kita bahas satu persatu apa saja sih sub-sub bidang yang ada di kepengurusan OSIS SMK Negeri 1 Pacitan. Nah, kalau program kerja OSIS ini memang dibuat berdasarkan aspirasi dari anggota OSIS, kita lanjutkan dengan tahap penyusunan program kerja. Nah, tahap penyusunan program kerja ini apa? Adalah penampungan aspirasi dari siswa, terutama anggota pengurus subseksi, menyampaikan hasil penampungan aspirasi siswa dan penyampaian aspirasi dari perwakilan kelas dan pembentukan tim penyusun program kerja OSIS. Jadi nanti buat Bu Ratna harap ke depannya ketika kalian menyusun sebuah program kerja, itu ada tim tersendiri yang menyusun program kerja, tetapi walaupun di situ ada tim penyusun program kerja, tetapi harus menampung aspirasi dari semua anggota OSIS. Tidak hanya awakmu sing bagian gawe program kerja, wong awakmu tim penyusun program kerja, tidak seperti itu. Gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan ke tugas-tugas pengurus. Nah, pengurus OSIS itu bermacam-macam. Ada beberapa tugasnya. Yang pertama, Ketua OSIS. Nah, tugasnya apa saja sebagai ketua OSIS?
Iya, silakan dilihat di situ ketua OSIS yang pertama memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. Siapapun nanti ketua OSISnya, siapapun ketua OSIS terpilih nanti tugasnya adalah memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana. Mau dibawa kemana organisasi kita, mau diajak kegiatan apa saja organisasi kita, itu yang memimpin organisasi adalah ketua. Kemudian mengkoordinasikan semua aparat kepengurusan, harus bisa mengkoordinasikan semua kepengurusan OSIS. Bagaimana Sekbid A, Sekbid B, Sekbid C dan seterusnya, itu sebagai ketua harus bisa mengkoordinasikan anggotanya. Yang ketiga, menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan direncanakan oleh aparat kepengurusan. Kemudian memimpin rapat. Nah, ini ketua OSIS harus bisa memimpin rapat, minimal rapat pengurus OSIS. Kemudian yang selanjutnya menetapkan kebijaksanaan dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat. Sebagai ketua OSIS tidak boleh otoriter, jadi semuanya harus pengambilan keputusan harus berdasarkan musyawarah dan mufakat, begitu ya. Selanjutnya setiap saat mengevaluasi kegiatan aparat kepengurusan. Nah, sebagai ketua pun juga harus semua sublini kerja itu harus dievaluasi oleh seorang ketua. Kok sepertinya berat sekali ya sebagai ketua? Enggak berat, asalkan bisa bekerja bersama-sama sebagai tim, insya Allah tidak berat. Oke, itu tadi tugas ketua. Selain ketua nanti akan ada wakil ketua. Nah, wakil ketua ini tugasnya apa? Yang pertama, bersama-sama ketua menetapkan kebijaksanaan. Nah, ketua bisa berkoordinasi dengan wakil ketua ketika akan menetapkan sebuah keputusan. Yang kedua, memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan. Nah, wakil ketua ini bisa memberikan saran kepada ketua dalam rangka mengambil keputusan. Misalnya ketika mengambil keputusan kegiatan LDKS, seperti itu ya. Tanggal berapa? Oh, jangan tanggal ini karena tanggal ini ada kegiatan apa-apa seperti itu. Silakan nanti sebagai wakil ketua bisa memberikan masukan kepada ketua. Kemudian menggantikan ketua jika berhalangan hadir. Nah, ketika ada kegiatan apapun itu kegiatan OSIS, ketika ketua OSISnya berhalangan hadir, bisa digantikan oleh wakil ketua. Selanjutnya membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya. Tentu saja yang namanya wakil ketua itu tugasnya sebenarnya sama dengan ketua. Bertanggung jawab kepada ketua. Tetap wakil ketua itu mempertanggungjawabkan semua kegiatannya kepada ketua. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan kepengurus selanjutnya adalah sekretaris. Nah, ini seorang sekretaris itu tugasnya apa saja? Sekretaris yang pertama memberi saran atau masukan kepada ketua dalam mengambil keputusan. Seorang sekretaris bisa memberikan masukan kepada ketua dalam mengambil keputusan. Misalnya ada kegiatan kok ketuanya tidak bisa hadir, wakil ketuanya tidak bisa hadir, bisa diwakilkan juga oleh sekretaris. Yang kedua, mendampingi ketua dalam memimpin rapat, itu adalah seorang sekretaris. Yang ketiga, menyiapkan, mendistribusikan, dan menyimpan surat serta arsip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan yang disampaikan Bu Ratna tadi tentang kesekretariatan. Nah, itu mulai dari menyiapkan, kemudian mendistribusikan dan menyimpan surat,
Setasip yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan termasuk kegiatan LDKS ini, segala bentuk surat menyurat, tulis menulis disiapkan oleh sekretaris. Misalnya apa? Absensi. Absensi disiapkan oleh sekretaris. Kemudian mulai dari persiapan undangan. Undangan pun juga disiapkan oleh sekretaris. Selanjutnya tugasnya adalah menyiapkan laporan, surat, hasil rapat dan evaluasi kegiatan. Nah, sekretaris menyiapkan laporan kegiatannya seperti apa, suratnya seperti apa, sudah dibuat apa belum, hasilnya kegiatan seperti apa, dan evaluasi kegiatannya seperti apa, itu dibuat oleh sekretaris. Jadi sekretaris itu bertanggung jawab tentang laporan kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya tugasnya adalah bersama ketua menandatangani setiap surat. Nah, ini surat yang seperti apa? Bersama ketua menandatangani setiap surat. Surat internal artinya internal OSIS. Misalnya OSIS mau mengadakan kegiatan, membuat proposal. Nah, di situ ada tanda tangan ketua dan juga ada tanda tangan sekretaris. Kita lanjutkan lagi. Tugas yang selanjutnya bertanggung jawab atas tertib administrasi organisasi. Tertib administrasi organisasi ini misalnya dibuat sendiri-sendiri, mana surat masuk, mana surat keluar, mana arsip-arsip laporan, mana mungkin arsip-arsip kegiatan, foto-foto dan sebagainya, dokumentasi dikumpulkan, diarsip oleh sekretaris. Dan yang terakhir sebagai tugas sekretaris adalah bertindak sebagai notulis dalam rapat. Ketika mengadakan rapat, sebenarnya termasuk kegiatan LDKS seperti ini, setiap kegiatan itu harus ada notulennya, notulis. Notulen itu isi tulisannya, kalau notulis adalah yang menulis ya, yang menulis ini adalah sekretaris. Jadi setiap kegiatan itu diusahakan harus selalu ada notulisnya. Laporan kegiatannya misalnya LDKS dimulai LDKS pada tanggal 2 Oktober tahun 2021 dimulai atau dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah pada pukul berapa, kemudian acara selanjutnya adalah pemberian materi oleh Bapak Sarwono yang menyampaikan tentang apa-apa seperti itu. Dan selanjutnya nanti materi selanjutnya oleh Bapak Ali Yusni yang menyampaikan materi tentang apa. Nah, itu dibuat sebagai laporan. Jadi tidak hanya ketika rapat saja ya sebenarnya kalau ada notulennya itu. Jadi setiap kegiatan itu harus ada notulennya. Yang selanjutnya adalah tugas dari bendahara. Nah, yang bendahara ini kaya raya ini karena memang memegang uang, tapi uangnya uang organisasi. Bendahara bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan dan pengeluaran uang atau biaya yang diperlukan. Nah, tentunya bendahara ini misalnya kebutuhannya apa saja, uang masuknya berapa, keluarnya berapa, itu yang bertanggung jawab adalah bendahara. Membuat tanda bukti kwitansi setiap pemasukan pengeluaran uang untuk pertanggungjawaban. Tentunya uang apapun yang masuk dan yang keluar harus ada tanda buktinya. Bertanggung jawab atas inventaris dan perbendaharaan. Nah, inventaris dan perbendaharaan ini maksudnya apa? Misalnya inventaris barang itu kan yang tetap yang mengeluarkan keuangan adalah bendahara. Bendahara jadi tahu, oh uangnya untuk beli ini, beli itu dan sebagainya. Selanjutnya menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Tentunya laporan keuangan secara berkala ini intern dilaporkan kepada ketua. Minimal 1 bulan sekali itu kalian seorang bendahara harus punya buku kas di mana minimal setiap 1 bulan sekali di situ ada laporan keuangan
yang disampaikan ke ketua dan mungkin ke anggota yang lain. Misalnya bulan Januari, sisa dana bulan Desember atau bulan sebelumnya misalnya ditulis berapa, kemudian di bulan Januari itu kok ada kegiatan, berarti ada uang masuk. Nah, setelah itu uang keluarnya berapa ditulis juga. Di akhir bulan Januari, di total dalam satu bulan ini berapa jumlah pemasukan, berapa jumlah pengeluaran. Apakah plus ataukah minus? Kalau plus berarti masuk ke saldo. Saldo itu nanti dilaporkan lagi ditulis lagi di bulan Februari dan seterusnya seperti itu. Khusus di SMK Negeri 1 Pacitan, apalagi di kegiatan OSIS SMK Negeri 1 Pacitan, contohnya kegiatan LDKS ini sebagai bendahara, karena kegiatan OSIS ini menggunakan dana BOS, otomatis laporannya pun juga harus sesuai dengan ketentuan laporan keuangan secara lewat laporan keuangan BOS, seperti itu ya. Seperti apa laporannya? Jadi kwitansinya tidak kwitansi seperti kwitansi kertas yang panjang itu, tapi kwitansinya diketik. Nanti kalian bisa belajar ketika nanti sudah berjalan, kalian sudah terbentuk sebuah kepengurusan, nanti akan diajari bagaimana caranya membuat sebuah laporan keuangan. Yang pasti seorang bendahara itu harus tahu uang masuk, uang keluarnya itu berapa. Jadi bisa kalian buat laporan secara berkalanya setiap bulan. Tidak hanya laporan selama ketika ada kegiatan ya, walaupun di bulan itu tidak ada kegiatan, tidak ada uang masuk, tidak ada uang keluar sama sekali, tetap harus ada laporan keuangan bulanan. Itu sebagai seorang bendahara. Oke, kita lanjutkan lagi, ada di seksi bidang. Seksi bidang kalau di SMK Negeri 1 Pacitan itu ada 8. Ada 8 bidang. Yang pertama, pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sasarannya apa? Tujuannya apa? Terbinanya kualitas dan kesadaran beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan melaksanakan ajaran sesuai dengan agama masing-masing yang diprioritaskan pada kegiatan ibadah secara berkelompok dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama umat beragama. Nah, seksi bidang yang pertama ini contoh kegiatannya apa? Misalnya membuat program peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj. Itu mau mengadakan apa? Misalnya seperti itu contoh programnya. Mungkin kalian punya program yang lain, misalnya mau mengadakan pengajian misalnya seperti itu ya, pengajian rutin misalnya, itu masuk ke pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bidang yang selanjutnya adalah pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara ini tujuannya terbinanya rasa patriotisme, kebangsaan, dan bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara yang diwujudkan dalam penghayatan nilai-nilai dalam upacara bendera. Contoh program dari Sekbid Kehidupan Berbangsa dan Bernegara adalah program melaksanakan upacara rutin setiap hari Senin. Itu contohnya. Jadi misalnya hari Senin mau ada upacara, Sekbid ini juga harus siap. Petugasnya siapa harus sudah disiapkan sehari-hari sebelumnya. Kemudian alat-alatnya juga dicek, apakah mic-nya bisa bunyi apa enggak, atau mungkin ada kabelnya yang putus, atau mungkin ada benderanya di mana. Nah, itu yang menyiapkan adalah Sekbid Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Selanjutnya ada
Segbit Pendidikan Pendahuluan Bela Negara. Bela Negara ini terkoordinasinya kegiatan kepramukaan dan kepecinta alaman dalam menumbuhkan jiwa cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara untuk membentuk kader penerus yang patriotis. Nah, contoh program kegiatannya apa? Paskibraka. Paskibraka ini masuk kepada Segbit Bela Negara. Contoh yang lain selain Paskibraka mungkin ada defile. Defile seperti ini masuk ke Segbit Bela Negara. Kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya adalah peningkatan kepribadian dan budi pekerti luhur. Di sini sasarannya siswa memiliki kepribadian yang mantap, suka meringankan penderitaan orang lain, berkepedulian sosial yang tinggi, mandiri, dan mampu menjawab tantangan hidup secara dewasa. Contohnya pemberian materi tentang tata krama melalui majalah dinding. Jadi itu contohnya saja. Mungkin kalian mempunyai ide yang lain mau membuat program seperti apa nantinya, itu silakan saja. Misalnya juga pekerjaannya apa saja sih seksi kepribadian dan budi pekerti luhur. Misalnya ada orang tua anggota OSIS yang meninggal misalnya. Nah, itu yang bertanggung jawab takziah dan sebagainya adalah seksi kepribadian dan budi pekerti luhur. Kita lanjutkan lagi adalah Segbit Pembinaan Berorganisasi, Pendidikan Politik dan Kepemimpinan. Nah, di sini tujuannya apa? Tumbuhnya sikap siap memimpin dan mau dipimpin dalam mengembangkan pola kepemimpinan konsultatif yang mengarah pada partisipatif yang aktif dari pengurus, kerjasama yang baik, kompak dan terciptanya hubungan lintas bidang. Nah, Segbit Sospol kalau biasanya lebih enak di apa itu dibilang Sospol gitu ya, berorganisasi pendidikan politik ini. Contoh programnya ada LDKS. Ini sebenarnya programnya dari Segbit Sospol LDKS, kemudian ada juga nanti ketika setelah ini mungkin ada reorganisasi dan sebagainya, itu adalah Segbit Sospol. Selanjutnya ada Segbit Peningkatan Keterampilan dan Kewirausahaan. Mendorong tumbuhnya sikap mental wira swasta siswa sehingga timbul kreativitas dan kemandirian dalam menghadapi hidup. Sederhananya golek duit ya. Segbit Keterampilan dan Kewirausahaan piye carane ben awake dhewe entuk duit biar bisa mendapatkan uang. Contohnya dengan mengadakan program bazar ya. Mungkin dari kalian ada ide, anggota OSIS ini pinter-pinter kalau misalnya membuat barang-barang dari apa itu barang bekas. Nah, dibuat saja barang bekasnya, dibuat mungkin bisa dibuat keterampilan apa, tas atau apa. Nah, piye carane dari Segbit Keterampilan dan Kewirausahaan itu sesuatu yang menghasilkan uang. Nah, karena apa? Karena di sini bagaimana biar anggota OSIS ini siap mental untuk berwira swasta, kreatif dan mandiri untuk nanti ketika menghadapi kehidupan yang selanjutnya, ben pinter untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan itu lebih bagus. Yang selanjutnya ada Segbit Peningkatan Kesegaran Jasmani. Terbinanya kreativitas siswa dari pribadi yang sehat, bersih, serta lingkungan sekolah yang tetap asri dan hijau segar. Nah, kesegaran jasmani ini contoh salah satu program kerjanya adalah mengadakan kelas meeting. Kelas meeting ini biasanya kalau di SMK Negeri 1 Pacitan dilaksanakan 2 kali di setiap akhir semester. Ini PJ-nya atau penanggung jawabnya adalah Segbit Kesegaran Jasmani.
Kita lanjutkan lagi, yang terakhir adalah Sekbid Pembinaan Persepsi, Apresiasi, dan Daya Kreasi Seni. Berkembangnya kegiatan seni yang kreatif dan ekonomis untuk menumbuhkan sikap untuk mau menghargai hasil karya seni. Contoh program kegiatannya penyediaan alat musik band hari ulang tahun sekolah. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya ketika pelaksanaan hari ulang tahun sekolah, kemudian ada hiburan-hiburannya seperti itu, yang menyiapkan adalah Sekbid Persepsi, Apresiasi, dan Daya Kreasi Seni. Atau mungkin ada kegiatan kesenian sekolah, contohnya kalau di sekolah ini ada yang namanya PPST, itu setiap 2 tahun sekali, itu PJ-nya adalah Sekbid Persepsi, Apresiasi, dan Daya Kreasi Seni. Itu ada 8 sekbid di kepengurusan OSIS SMK Negeri 1 Pacitan selain ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Sebelum kita lanjutkan, Bu Ratna harap setelah ini kalian sebagai calon pengurus OSIS nanti bisa membuat sebuah program kerja sederhana, yang bisa kalian buat dan nanti dikumpulkan kepada panitia ya. Jadi kalian membuat sebuah program kerja sederhana, ke depannya mau OSIS ini mau mempunyai program kerja apa saja dalam 1 tahun ini, silakan kalian membuat program kerja secara sederhana dan dikumpulkan kepada panitia. Misalnya, kalian mau membuat program kerja dalam semester 1 ini apa saja? Sesuai dengan sekbid yang Bu Ratna sampaikan tadi. Jadi di masing-masing sekbid itu ada contoh programnya seperti yang Bu Ratna sampaikan tadi. Nah, kalian buat programnya seperti apa dan rencana pelaksanaannya kapan. Misalnya kalau mau mengadakan contohnya tadi kalau kewirausahaan tadi ada program bazar misalnya. Bazar ini mau diadakan kapan, pelaksanaannya kapan, kalian buat reng-rengannya seperti itu. Atau mungkin mau mengadakan seperti tadi yang ketakwaan tadi ya, ada program peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'rajnya itu kalian lihat di bulan apa, nah itu kalian buat program kerjanya. Jadi setelah ini silakan kalian membuat, tugasnya adalah membuat program kerja sederhana. Tolong ya nanti untuk panitia silakan bagaimana untuk adik-adik yang ikut LDKS ini difasilitasi bagaimana cara membuat program kerja yang baik secara sederhana saja. Jadi kalian belajar membuat program. Paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Tinggal sedikit. Kelengkapan administrasi. Nah, ini mungkin bisa kalian lihat di sini kelengkapan administrasi itu apa saja. Contohnya ada buku daftar inventaris. Buku daftar inventaris ini isinya apa? Buku daftar inventaris isinya adalah barang-barang inventaris yang ada di OSIS SMK Negeri 1 Pacitan. Seperti itu. Biasanya dari awal tahun ajaran misalnya ada almari. Nah, nanti ketika akhir pelaksanaan 1 tahun kalian menjadi pengurus akan dilaporkan lemari ini keadaannya bagaimana, masih baik atau mungkin rusak dan sebagainya. Jadi mendata semua barang-barang inventaris yang ada di OSIS SMK Negeri 1 Pacitan. Kemudian ada buku notulensi. Nah, ini biasanya sekretaris ini. Jadi biar tidak tercecer, buku notulen itu dibuat buku, jadi tidak dibuat kertas-kertas. Tidak, nanti ada kegiatan nyepak nih kertas, tidak seperti itu, tapi dibuat buku. Jadi biar kelihatan juga apa saja sih kegiatannya.
kegiatan misalnya ada rapat bulanan anggota OSIS, pengurus OSIS. Nah, di situ bisa dilihat di buku notulen. Oh, yang bulan Januari rapat pengurus OSISnya membahas tentang apa, di bulan Februari membahas tentang apa. Jadi tidak lupa, jadi kalian bisa melihatnya di buku notulen. Selanjutnya ada buku tamu. Buku tamu ini misalnya memang ada tamu, mungkin ada kunjungan dari OSIS sekolah yang lain, seperti itu. Ada buku daftar hadir rapat. Nah, biar tidak tercecer juga ini ketika rapat rutin, misalnya rapat pengurus OSIS setiap bulan, lebih baiknya dibuatkan buku daftar hadir rapat. Dan buku daftar kegiatan, hampir sama ini kalau tadi buku daftar hadir, nah ini buku daftar kegiatannya apa saja itu ditulis. Buku keuangan, kalau buku keuangan ini tentunya adalah tanggung jawab dari bendahara. Buku keuangan ini tentunya yang Bu Ratna sampaikan tadi, mencatat tentang pemasukan, pengeluaran, dan lebih baiknya kalau misalnya dibuat laporan ke setiap bulan atau laporan berkala atau rutin setiap bulan, minimal setiap bulan kepada ketua. Buku agenda ini agendanya apa saja, misalnya jadi bisa kalian lihat, oh Januari agenda ini ada ini dan sebagainya. Pengarsipan, nah ini kalau pengarsipan ini misalnya surat masuk itu diarsip jadi satu, begitu juga surat keluar. Ketika kalian membuat surat keluar, selain surat yang diberikan atau dikirim keluar, itu kalian juga harus punya arsipnya. Jadi diarsip di map sendiri-sendiri seperti itu. Itu untuk kelengkapan administrasi. Nah, selanjutnya perlengkapan sekretariat. OSIS SMK Negeri 1 Pacitan itu punya sekretariat. Sekretariat OSIS itu minimal mempunyai perlengkapan sekretariat. Apa saja contohnya? Yang pertama, bagan struktur organisasi. Ada apa enggak di sekretariat OSIS? Ayo, mana panitia ini yang biasa di sekretariat OSIS ini? Ada enggak bagan struktur organisasinya? Enggak ada. PR berarti untuk yang ada di rumah, yang setelah ini jadi pengurus OSIS, PR membuat bagan struktur organisasi ke depannya. Kemudian contoh lagi ada papan agenda kegiatan. Nah, papan agenda kegiatan ada enggak? Enggak ada lagi, Bu. Nah, ini berarti kepengurusan yang akan datang, pengarsipan administrasinya harus lebih baik lagi dari tahun-tahun sebelumnya, gitu ya. Ada papan pengumuman. Papan pengumuman ini mengumumkan misalnya ada untuk pengurus OSIS rapat tanggal sekian, jam sekian di sekretariat, seperti itu. Walaupun sebenarnya sekarang ada media yang lebih cepat lagi ya, WA Group dan sebagainya. Tabel program kerja tahunan. Nah, ini setiap organisasi harus punya program kerja dan dibuat tabelnya setiap tahun. Jadi kalian tahu, oh sebenarnya program kerja kita dalam 1 tahun ini apa, seperti itu. LDKS rencananya dilaksanakan bulan September, tapi ternyata harus molor sampai Oktober seperti tahun ini. Itu harus kita lihat harus kita mempunyai sebuah program kerja dan dibuat tabel. Lebih baik tabel itu juga ditempel di sekretariat. Jadi kita bisa tahu, oh agenda kita bulan ini ternyata harusnya kita mengadakan class meeting misalnya, jadi disiapkan lebih awal, itu jadi lebih baik. Kemudian ada papan daftar pengurus OSIS tentunya. Sudah ada di sekretariat OSIS? Sampun, oke. Jadi nanti kalau misalnya yang belum ada bisa kalian lengkapi nanti di kepengurusan selanjutnya. Kalau misalnya mau membuat program kerja pun tidak harus sama dengan program kerja tahun-tahun sebelumnya. Mungkin kalian mempunyai ide yang lebih baik, yang lebih fresh, yang lebih up to date.
dan disetujui oleh semua anggota, silakan untuk membuat program kerja yang baru yang lebih menarik. Jangan hanya tahun yang lalu seperti ini Bu, tahun yang lalu seperti ini, kita harus seperti ini. Tidak seperti itu. Ketika kalian mempunyai ide yang lebih baik, yang lebih menarik, silahkan. Asalkan itu merupakan kesepakatan. Tentunya semua yang kalian rencanakan itu adalah kesepakatan semuanya dan koordinasi juga dengan pembina OSIS. Masing-masing sekbid itu mempunyai pembinanya sendiri-sendiri. Contohnya LDKS ini tadi di bawah sekbid berorganisasi pendidikan politik dan kepemimpinan. Pembina sekbid berorganisasi pendidikan politik dan kepemimpinan adalah Bapak Rustanto kalau di sekolah kita. Siapa Bapak Rustanto? Setelah ini akan memberikan materi untuk yang selanjutnya. Jadi kalian nanti bisa berkenalan dengan Pak Rustanto. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bu Ratna sampaikan. Silahkan setelah ini kalian menjadi pengurus OSIS yang bertanggung jawab, yang mungkin lebih dan lebih dari tahun-tahun sebelumnya, bisa mempunyai ide atau gagasan yang lebih lagi. Jadi kalian bisa membuat terobosan baru di periode selanjutnya. Sekali lagi, sebenarnya tidak harus sama dengan kepengurusan yang lalu. Jadi tidak harus sama. Kalian bisa membuat ide-ide yang lebih baik lagi, yang mungkin lebih fresh. Karena kalau dulu mungkin sebelum pandemi kegiatan OSIS itu secara offline, tapi ketika pandemi kegiatan OSIS kebanyakan lewat online. Seperti kegiatan LDKS saat ini kegiatannya dilaksanakan secara online. Jadi memang kegiatan tidak harus sama dengan tahun yang lalu, tahun-tahun sebelumnya, karena memang mempunyai masanya sendiri-sendiri. Oke, jangan lupa tugasnya nanti bisa dikumpulkan kepada panitia. Sekali lagi membuat program kerja secara sederhana ya, bisa menjadi belajar kalian membuat sebuah program kerja. Selamat bertugas untuk kalian, selamat berkarya, semoga sukses ke depannya menjadi pengurus OSIS SMK Negeri 1 Pacitan. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.